Shalom. Kita semua harus tahu satu kali, kita semua akan menghadap Tuhan. Dan kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab untuk semua perbuatan dan ucapan. Jangan lupa ya. Selain perbuatan, Tuhan juga minta pertanggung jawab ucapan kita. Itu dapat saudara baca nanti dalam Injil Matius 12 bahwa Tuhan akan menghakimi orang bukan hanya perbuatan-perbuatannya tapi juga perkataan. Nah, karena itu Tuhan minta begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu. Ya, Bapak kita di sorga. Karena itu kalau kita menjadi orang Kristen, kita harus lahir dari Allah. Lahir baru. Apa artinya lahir baru? Kita terima Yesus, supaya Yesus memberikan pada kita Roh Kudus. Dan waktu kita mengatakan Yesus, Engkau Tuhan, maka Roh Kudus mulai menguasai hati kita. Nah, seringkali Roh Kudus itu bersuara. Ya, sama seperti saudara kalau ketemu orang, saudara benci, engkau aku berkata aku benci, aku benci. Nah, suara itu dari mana? Itu suara yang dari kita, daging, nafsu. Tapi kalau kita suka dengar firman Tuhan, nanti suara Tuhan yang bicara. Ini penting. Ya, dan biar kita menjadi anak Tuhan yang seringkali perkataan Tuhan itu yang bergaung dalam batin kita. Nah, apa yang Tuhan katakan ya, selama sebulan ini kita mendengar firman Tuhan dengan tema yang di atas kecil itu menjadi seperti Bapa, menjadi seperti Bapa. Dalam Injil Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu. Kalau ada orang melihat anak itu persis bapaknya. Karena itu saya melihat dokter-dokter umumnya ya, anaknya itu dokter. Ya, saudara saya dokter kulit terkenal top di Surabaya. Ya, saudara David sama istrinya Ratna lulusan Jepang, 3 anaknya semua dokter spesialis. Karena dia dokter. Dan masih banyak. Dokter Hasan, anaknya dokter. Dokter di tempat kita, Dokter Purnomo, anaknya dokter, 3 dokter. Ya, saudaraku, jadi kita punya DNA dari Bapa di sorga. Ini bisa kalau saudara ini suka membaca Alkitab, merenungkan, berubah, sifatmu berubah. Ya, dan hari ini kita menjadi orang yang harus memberi pengaruh positif. Karena itu tema khotbah hari ini, berilah pengaruh positif. Jadi saudara itu mesti memberikan pengaruh, tapi jangan pengaruh yang jelek. Tapi pengaruh yang baik, yang benar, yang positif. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu tujuan khotbah hari ini adalah saudara menjadi saksi yang berpengaruh. Saudara ini punya pengaruh. Ya. Dan hari ini kita akan membaca ada 2 hal yang memberikan pengaruh dalam hidup kita. Sudah lihat gambar itu? Yang pertama itulah garam. Jangan sudah anggap garam itu sesuatu murah ya. Garam itu murah, nggak mahal.
Kenapa murah? Ya karena Tuhan bikin lautan. Coba kalau nggak ada lautan, isinya itu air garam. Jadi saudara mau berapa saja bisa. Saudara tidak punya uang, saudara menjadi penjual garam, ngambil air laut, lalu saudara buat jadi garam, saudara bisa jual. Betul? Walaupun saudara nggak punya modal. Garam nggak perlu modal sebetulnya. Asal sudah mau kerja, mengubah. Ya, karena itu orang-orang membuat ya petak-petak itu untuk taruh air garam, lalu jadi garam, lalu dijual. Modalnya ya nggak ada dari laut. Jadi Tuhan itu memang siapkan. Padahal garam itu mineral banyak. Karena itu saudaraku kalau masak sebetulnya jangan dicampur garam dulu. Karena kalau saudara masak campur garam, garamnya itu lalu bereaksi. Ya. Sebetulnya garam itu mestinya setelah masak selesai, lalu diambil, lalu kasih garam. Supaya jangan sampai membuat darah tinggi. Ya. Nah, jadi garam penting sekali. Kalau sudah tidak makan garam, lemes. Pasti lemes. Ya. Ada dulu anggota kita sakit kanker di usus. Lalu dokter berkata nggak boleh makan asin-asin karena ada tekanan darah tinggi. Lalu berhenti garam, seminggu berubah mukanya seperti kakek-kakek tua sekali. Saya kaget, kok bisa ya? Kurang mineral. Dalam garam itu begitu banyak mineral yang baik. Nah ini gratis sebetulnya. Tuhan kasih. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan ingin supaya saudara itu menjadi saksi seperti garam. Ya. Yang kedua, Tuhan kata kamu harus jadi terang. Nah, karena itu dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini yang nanti kita baca bersama-sama, ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kita gantian ya membacakan. Saya bacakan ayat 13, saudara semua ayat yang genap. Saya memandu yang pria, nanti yang genap akan dipandu yang berikutnya. Ya, sama-sama pria semua. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sama-sama ya. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Mari kita baca ulang yang warna putih, ya. Lalu mungkin ada suami dan istri, suaminya berkata, kamu istri harus jadi garam. Ya. Bersama-sama yang putih saja, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Lagi ya, tunjuk sebelahmu, 2, 3. Kamu adalah garam dunia.
Ya, betul ya. Anda mesti jadi garam dunia. Nah, sekarang lagi yang putih yang di bawahnya, ayat 14. Tunjuk juga temanmu yang di samping. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Jadi kamu ini harus jadi garam dunia, bukan garam di meja ya. Itu namanya garam meja. Tapi garam dunia. Ya, kamu ini garam dunia. Lalu kamu ini terang dunia. Ini penting sekolah. Ya, garam itu untuk apa toh? Saudara kalau makan tanpa garam bagaimana? Besai, becak, nggak enak, betul? Hambar. Ya, jadi kalau begitu, kalau Tuhan berkata, kamu ini garam dunia, ini bicara soal supaya hidupmu itu bisa dirasakan oleh orang lain. Waduh, nek kumpul sama itu enak loh. Hatiku tentrem. Nek kumpul sama suamiku itu, aduh, bisa nyes. Anak-anak berkata, papi kalau pulang itu kita senang. Tapi ada anak-anak kalau papinya pulang, diam semua. Seperti apa? Seperti tikus itu ketemu kucing. Takut bukan main. Kenapa? Papinya galaknya bukan main. Betul? Mungkin saudara mengalami itu. Ya, jadi hidup orang itu harus bisa dirasakan. Nah, saya ambil bahasa Inggris kenapa? Karena bahasa Indonesia ini terjemahnya kurang pas. Ya, nah saudara bisa buka di Alkitabmu. Sekarang banyak yang nggak bawa Alkitab, Alkitab elektronik ya. Nah, saudara lihat dalam bahasa Inggris berkata, let your speech be always with grace, having been seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Ya, yuk kita baca dalam bahasa Indonesianya supaya kita ini bisa bersama-sama menghayati. Semua membacakan dan dipandu nanti 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh anugerah, dibumbui dengan garam, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya, hendaklah kata-katamu senantiasa, bukan sewaktu-waktu, senantiasa penuh anugerah. Bahasa Indonesia juga senantiasa penuh kasih. Ya, jangan hambar, tapi dalam bahasa aslinya berkata dibumbui dengan garam. Ini karena sudah diartikan ya, jangan hambar. Tapi mestinya kata itu mempunyai arti dibumbui dengan garam sehingga kamu tahu bagaimana menjawab ya kepada setiap orang. Biasanya pertengkaran suami istri itu mulai dari kata-kata. Yes or no? Yes. Betul enggak? Kata-kata nyelekit, nada tinggi, dengan melotot, ditambah dengan postur tubuh yang nyeramkan gitu. Apalagi kalau laki suka ninju, terus tangannya ngepal, wah sudah istrinya gemeter semua. Jadi suku, kata-kata kita itu penting. Ya, dalam Ayub 12 dikatakan, Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Ya, bukankah telinga menguji kata-kata? Kenapa orang bisa marah? Karena dengar.
Kok dia ngomong gitu? Waduh, omongannya kasar. Muntap terus. Jadi saudara melihatku, kita ini mesti hati-hati dengan kata-kata kita. Ya, bahkan Tuhan minta kalau bisa, kalau kamu itu berkata seperti Pak Bekti berkhotbah. Itu kata Tuhan. Jadi kamu kalau berkata itu seperti kamu itu menyampaikan pesan Tuhan. Waduh. Jangan pesanmu gitu. Jangan maumu. Ini tidak gampang ya, karena itu kita belajar ya. Bukannya Pak Bekti sudah bisa, belum. Tapi, wah, tidak sembarangan ngomong gitu. Nah kita mesti belajar, karena apa? Karena yang mendengari menilai. Oh, gitu toh. Ya, jadi penilaian orang terhadap kita itu dari kata-kata. Karena itu kata Tuhan, lebih baik jangan banyak ngerocos. Jangan banyak ngomong, karena ngomong bisa slip, betul? Slip of the tongue. Jadi, keperucut tadi. Nah manusia memang kadang-kadang guyon. Tapi guyonnya itu ya nyindir-nyindir. Mungkin guyon, tapi orang lain berkata, dia kok nyindir saya. Karena ada orang yang nggak suka guyon. Jadi kita ini mesti hati-hati dengan kata-kata kita. Ya, ini penting sekali. Ini yang menimbulkan banyak problem suami istri, orang tua dan anak. Karena orang tua seringkali mendikte terus anaknya. Jadi anak model sekarang, waduh susah ya, berontak dia. Karena itu jangan sampai kita suka terus. Ini zaman sekarang ini mereka itu mendengar dari banyak, dari Google, dari mana. Lalu mendengar orang tua yang beda, waduh keras. Lalu berontak dalam hati. Memang kata-kata ini sangat berbahaya. Karena itu diingatkan dalam kitab Yakobus pasal 3, Tuhan berkata bahwa perkataan kita itu seperti kemudi, setir. Ya, setir di mobil itu kecil. Apalagi setir di kapal. Saudara tahu kapalnya gede sekali. Setirnya gimana? Ya cuma bunder gitu. Kapal terbang gimana? Kapal terbangnya gede, kemudinya kecil. Dan kata Tuhan, lidah itu seperti itu. Seperti kemudi, seperti setir yang bisa nyetir belok kanan, belok kiri. Apalagi sudah ketemu dengan orang yang bulat, betul nggak? Berarti dia suka apa? Suka banting setir tiap kali, gini ya, jadi jalannya siksak gitu. Ada orang kan begitu. Jadi kata-kata ini bulat, tidak mau lurus. Nah, karena itu saya tuliskan di sini pengaruh ucapan. Kata-kata kita itu dapat mengarahkan. Karena kemudi itu mengarahkan. Mau kemana? Ke kanan atau ke kiri. Itu tinggal diputer kemudinya. Ya, mobilnya besar ikut semua. Oleh kemudi yang kecil. Nah, kata-kata kita juga begitu. Kata-kata kita ini bisa mengarahkan orang menuju yang baik atau menuju yang tidak baik. Sekarang sudah lihat kalau demo-demo, mesti ada siapa? Orator, orasi, betul? Dia yang mengarahkan orang untuk melakukan. Sehingga kadang-kadang bisa kacau oleh karena gara-gara suara. Ya, gara-gara suara,
orang bisa ngikuti semua. Itu namanya perkataanku, mengarahkan. Nah, syukur kalau kita bisa mengarahkan orang kepada yang benar, kepada yang baik. Nah, ini tugas pendeta. Makanya saya di mimbar selalu mengarahkan saudara supaya ayo balik yang benar. Misalnya saudara sakit hati, yuk jangan sakit hati, nanti kamu bisa sakit. Saudara sakit hati, orangnya tidak merasa apa-apa yang saudara sakiti, betul? Tapi hatimu yang sakit bukan? Orang yang kau benci, dia rasakan waktu engkau sakit hati? Enggak tahu. Tapi saudara yang sakit hati. Karena itu banyak orang yang sakit hati lalu bisa sakit beneran. Ya, kebanyakan ini bisa macam-macam penyakit kanker umumnya. Kenapa sekarang banyak orang kena kanker? Ya salah satu itu dendam. Ya, karena itu hati-hati. Dan dari mimbar ini saya memberikan perkataan garam. Apa kata Tuhan? Kalau ada orang yang bersalah, kamu mesti apa? Nah, saudara tahu, tapi nggak mau. Halo? Nanti resikonya siapa? Ya kena diri sendiri. Jadi hati kita ini mesti kita jaga. Supaya kata-kata kita juga benar. Ya, yang kedua yang di sebelah kanan, kata Tuhan selain digambarkan seperti kemudi, mulut lidah kita itu seperti kemudi. Ini kecil ini loh. Lidahmu kan kecil toh? Enggak ada yang lidah gede. Lidah gede nanti orang takut ya. Kalau sudah njulurkan lidah orang gede itu. Lidahnya cuma kecil, tapi bisa menggerakkan. Dan yang kedua bisa membakar. Kata Tuhan, lihat itu api. Api itu kecil. Korek api itu kecil. Tapi dia bisa membakar hutan yang besar. Koreknya kecil. Tapi membakar hutan yang besar. Sama. Ya. Perkataan kita itu bisa membakar. Nah, membakar itu ada dua. Kalau membakar sampah yang kotor, itu baik enggak? Baik. Iya toh? Disingkirkan sampahnya itu. Bagus. Ya, membersihkan. Tapi kalau membakar hutan, wah ya jangan. Membakar rumah, wah ya rugi. Saudaraku, jadi kata-kata kita itu bisa membakar orang untuk melakukan yang positif. Karena itu orang tua mesti memberikan kata-kata yang bukan selalu menuding, tapi yang membangun, ya, yang memberikan harapan, begitu. Ya, begitu juga suami dan istri. Yuk kita kita banyak kekurangan. Orang timur ini memang jarang, ya, untuk ngomong yang bagus gitu. Nah, karena apa, Karena ini bisa membakar. Jadi membakar semangat orang. Dulu presiden pertama kita jago. Ya, jago untuk orasi. Orator dia. Begitu 17 Agustus, wah rakyat itu sudah dengarkan. Mesti dan memang saya dulu kecil juga dengarkan. Waduh, bisa menyemangati. Ya, bisa timbul kemarahan dulu kepada Malaysia, ganyang Malaysia gitu ya. Wah, orang lalu berapi-api. Memang kata-kata kita itu bisa membakar. Membakar itu ada yang baik, ada yang buruk.
Kalau emas yang tidak murni dibakar, bagus. Supaya jadi murni. Nah, Tuhan memberi aturan. Kalau kita itu menjadi anak Tuhan, gunakan namanya karunia. Ya, karunia itu pemberian Allah, saudara mesti minta karunia dari Roh Kudus, yaitu salah satu yang penting karunia nubuat. Ya, dituliskan dalam 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5. Jadi ada karunia berbahasa roh, bahasa roh, saudara. Bahasa roh itu baik untuk apa, Saudara? Menguatkan iman kita sendiri. Ya, tapi karunia bernubuat itu punya fungsi. Pertama, membangun. Jadi saudara, ada orang yang loyo-loyo, sudah adalah hidup wis mati aja. Nah, perlu toh saudara omongi, ya, yang sudah hampir mau bunuh diri kadang-kadang. Nah, kita perlu menjadi anak Tuhan itu datangi temanmu yang lagi loyo hatinya. Coba ngomong firman Tuhan, kita punya Tuhan, jangan khawatir. Ya, kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang bisa buat mujizat. Nah, makanya saudara yang belum pernah ya besuk orang sakit, coba belajar melayani orang. Jadilah garam, kata Tuhan. Yuk, saudara daftarkan pada ya saudara pendeta Stephen Luke. Ya, saya sekarang mau ikut ya untuk besuk kepada jemaat yang lain, yang tetangga saya itu misalnya, yang malas ke gereja. Nanti gimana ya, supaya saudara ngomongnya itu lu jangan suka bolos ke gereja, ya jangan gitu. Sudah cerita, ke gereja itu seperti orang makan. Kalau makan fisik itu makan ke perut. Tapi kalau ke gereja, makanan itu untuk hati. Nah, dikasih keterangan begitu. Coba kalau kamu enggak makan gimana? Biar dia menjawab, ya lemas. Lah iya, mau enggak hatimu lemes? Nah, gitu loh caranya ngomong. Jangan langsung, kamu itu males, ayo toh ke gereja. Ngapain di rumah? Nah, diomongi gitu ya sewot orangnya. Coba ngomong yang bijaksana. Ya, dan orang itu butuh makanan. Hati juga butuh makanan. Makanan jiwa. Makanya kita datang ke gereja ini untuk makanan jiwa. Untuk ngalami pembangunan jiwa kita. Ya, dan saudara bisa menasehati. Kemarin saya kumpul dengan beberapa orang, memang saya mengarahkan seorang, ya. Tapi yang lain saya undang memang, tapi saya mengarahkan pelan-pelan. Ya. Teguran, tapi enggak teguran seperti cok. Wah, itu seperti orang dimarahi bos gitu ya, sama pegawai. Nah, kalau bos sama pegawai ya pegawainya kalau enggak punya duit ya Tuhan, ya Tuhan. Kalau pegawainya pintar, coba aja cari bos yang apik, betul? Kan begitu. Makanya kenapa ada saudara yang punya pembantu sebentar keluar, bentar keluar. Ya mungkin saudara itu cerewetnya bukan main. Lah ini saya koreksi supaya jangan keluar masuk.
Satpam kita itu sampai ada yang puluhan tahun, ada yang 40 tahun. Iya toh? Jadi kita ini mesti belajar ngomong itu hati-hati, membangun. Nah, caranya itu lalu menasehati dengan firman Tuhan. Itu paling bagus. Karena Tuhan mengajar kita supaya kita harus dengan hati yang lemah lembut menasehati dan menghibur. Karena itu saya lihat gambar ini, pria ini kepalanya ada apa? Ada firman Tuhan. Jadi saudara ini suka harus baca firman Tuhan supaya otak saudara ini betul-betul dikuasai oleh perkataan Tuhan, bukan oleh emosi. Ya. Nah, kenapa anak-anak kadang-kadang tidak bisa dekat dengan orang tua? Ya gara-garanya orang tua itu cuma mendikte. Tapi tidak menghibur, tidak menasihati, tidak membangun. Ya. Nah, nanti di rumah saya anjurkan saudara belajar dari seorang wanita yang hebat. Wanita itu biasanya jagoan untuk bicara ya. Dan memang Tuhan memberikan kelebihan kepada wanita. Untuk apa? Untuk ngomong. Sudah diselidiki oleh para ahli. Kalau pria-pria itu setiap hari di bawah 10.000 ngomongnya. Coba di sini kalau ibu-ibu tanya, gimana Pi? Sudah makan? Ya tak? Enggak. Oh sudah tadi. Enggak juga. Yo. Wes bar. Ya tak? Tapi kalau perempuan, oh tadi aku makan perutku sakit, dan ini, terus aku ya diare. Wah sudah, kembangannya banyak. Menurut para ahli, wanita itu kalau ngomong tiap hari 12.000 kata sampai 18.000 rata-rata. Jadi memang wanita itu memang kalau cerewet ya disebut cerewet. Tapi kalau cerewetnya baik, itu bagus. Mengarahkan ya yang benar. Nah nanti saudara baca seorang yang bernama Abigail. Abigail ini ketemu dengan seorang yaitu Raja Daud. Waktu itu Daud ini sudah diurapi menjadi Raja Yehuda. Hanya satu suku. Ya, nah ada orang kaya raya bukan main, suaminya Abigail. Orang ini kaya banget, dombanya banyak, kambingnya banyak, ya. Dan waktu itu walaupun sudah diurapi menjadi raja, ya, dan suku Yehuda saja yang ikut, Daud ini diuber-uber sama mertuanya Raja Saul mau dibunuh karena itu dia tinggal di padang belantara ya, dan oleh karena dia belum bisa menjadi raja, dia mulai menolong penduduk desa kalau diganggu oleh tentara dari luar. Dia yang membereskan, dia yang membela. Ya. Nah, lalu kambing domba suaminya Abigail ini namanya Nabal. Banyak sekali. Dan Daud ini berada di tempat itu. Dia menjaga domba-dombanya Nabal ini. Dan waktu Nabal ini mulai mengadakan pengguntingan bulu domba untuk dijual, wah ini panen, ya.
Karena itu Daud ngirim pesan kepada pembantu-pembantu Nabal itu, penjaga-penjaga domba. Ngomong loh sama tuanmu, orang kaya itu Nabal. Mbok aku dikasih lah. Aku ini kan di padang gurun begini. Ayo diberi. Sudah disampaikan, ngamuk Nabalnya. Siapa itu? Daud. Aku tidak mau kenal. Walaupun dia tahu. Nabal ini diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Ya, dia ngerti. Tapi dia marah. Wah, enggak. Kami tidak akan kasih. Oke. Daud mendengar laporan itu, Daud muntah, marah. Orang kaya, saya tulungi, domba-dombanya saya jaga supaya enggak direbut tentara asing. Aku cuma minta, ya kerelaan hatilah, dikasihlah makanan untuk tentaraku. Jawabannya kok begini, ngamuk. Dia bilang sama tentaranya, yuk kita habisin Nabal. Waduh. Ya, mendengar itu hamba-hamba Nabal yang tahu Daud ini baik, cepat lari. Cepat ngomong sama istri dari Nabal, yaitu Abigail. Abigail mendengar itu langsung dia bertindak. Dia ambil makanan, dia tidak ngomong sama suaminya, ya, lalu dia bawa makanan, lalu pergi. Nah ini. Lalu dia berlutut. Ada 4 kata yang hebat. Nanti saudara perhatikan. Ini juga kita mesti belajar dari Abigail. Yang pertama, dia berkata begini. Akulah yang menanggung kesalahan itu. Dia tidak ngomong suamiku salah. Enggak. Akulah yang menanggung. Wow. Kata Tuhan, suami istri harus menjadi satu. Ya. Nah, seringkali kalau ada masalah, kami juga menolong orang ada masalah orang itu. Kalau kita tagih gitu ya. Loh itu suamiku, bukan aku. Jawabannya gitu. Itu suamiku yang nghabiskan, bukan aku kok. Nah kok Bapak nuntut aku. Loh ini kan suami istri. Tapi si Abigail berkata, aku menanggung kesalahan. Wah, hebat nak Abigail. Hebat. Ya. Yang kedua, dia ngomong apa? Pada Daud ini. Daud, hidupmu ini dicegah Tuhan dari pembalasan. Orang kalau ngamuk kan ingin balas. Ya. Dan omongan Abigail, Tuhan mencegah engkau melalui aku. Ini penting ya, supaya orang itu diingatkan, jangan main hakim sendiri. Ada Tuhan. Ya, Tuhan jadi hakim. Jadi saudara kalau ribut sama orang, saudara kalau sudah nggak bisa ketemu, saudara serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim. Ingat ya, saudara kalau dirugikan oleh orang, dan kau berkata, Tuhan menjadi hakim. Dan kau rela. Kerugianmu akan diganti oleh Tuhan dengan berkat yang lain. Amin. Anda percaya Tuhan itu hakim? Amin. Kalau dia tahu engkau benar, dia pasti membenarkan. Dan engkau akan diberkati. Amin. Dari fakta hidup kami.
Banyak orang ada yang dari guru anak-anak, ya utang sama kita, sudah ditulis di kertas. Ya kita kasihanlah, kita bantu. Setelah bantu hilang orangnya. Tapi kami tahu, Tuhan balas. Kami tidak bicara, kami tidak maki-maki dia. Kami tahu keadaannya minus. Ya sudahlah. Tuhan berkati. Bukan melalui orang itu. Jadi kita mesti ingat, pembalasan bukan dari orang yang kita bantu. Ingat ya. Kalau engkau membantu orang lain, jangan nuntut pasti orang itu yang balikkan. No, Tuhan yang kembalikan. Yang ketiga, Abigail berkata, ampunilah. Ini penting untuk menyelesaikan perkara itu. Ampunilah. Ya. Yang keempat, dia berkata, ingat ya Daud, engkau ini sudah dilantik oleh Nabi Samuel. Dan engkau pasti jadi raja. Tunggu waktunya, jadi jangan buru-buru, engkau nanti bisa salah loh. Benar juga ya. Benar enggak? Semua target Tuhan itu ada waktunya. Jadi jangan keburu, ingin melejit, keburu ingin hebat. No. Ingat ya, semua proses ada waktunya. Kalau saudara masak roti, dipanggang, belum waktunya saudara angkat, gimana? Wah ya nggak enak. Atos nanti dan sebagainya. Ya, ini kamu adalah garam. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Terang itu untuk apa? Khususnya untuk menerangi jalan hidup kita. Kalau sudah berjalan pada jalan yang gelap, bisa kesandung. Ya, jadi terang itu untuk menerangi jalan. Jadi saudara ini juga orang tua itu supaya anak-anaknya itu bisa jalan pada jalan yang baik. Kenapa anak itu kok jadi bisa menjadi pencuri? Karena orang tuanya mencuri. Jago mencuri, lihat aja anak-anaknya. Mencuri. Dulu tetangga saya di gereja, waktu kita bangun gereja, ya, kita nggak ngerti. Batanya diambil sedikit. Ya, 20 biji gitu. Mana bisa kelihatan. Lalu setelah kita bangun gereja, dia juga bangun. Ya, pavilion kecil. Dari mana? Ya dari kita. Kita tidak bisa nuduh. Tapi satu kali saya berdoa pagi, Pak Willy almarhum berdoa, dia bawa mobil, saya lihat, saya kok enggak tenang hati. Saya perhatikan begitu ya sambil, aduh ada mobil di luar gimana ini, enggak ada tukang parkir. Saya lihat begitu, ada klebat orang kok ke bawah mobil. Saya keluar pelan-pelan. Pelan-pelan sampai ke bawah, dia lagi buka ban mobil. Saya sikap, wah, dia kan bawa kunci ini, kunci ring ya. Lalu dipukulkan ke saya. Oh ya saya mesti begini bukan? Saya begini dia lepas, ku lari. Baru saya teriak, maling. Wah, Pak Kando almarhum, Pak Willy yang punya mobil langsung keluar badannya dua besar, ngejar, terus dikejar, masuk di kampung, gangnya buntu. Wah.
kepegang, bawa ke polisi diinjak-injak sama polisi. Waduh. Pak Kando sama Pak Willy berkata, stop Pak, biarin kami relakan. Nah, diinjak-injak. Ya, saudaraku. Lihat, ada enggak kalau sudah bawa senter gitu? Senternya bisa belok-belok gitu. Cahayanya bisa belok-belok. Ada cahaya yang bisa melungker-melungker. Ya ada kalau ditaruh di sini. Tapi kalau sudah bawa senter, nggak bisa melungker-melungker. Sifat cahaya itu lurus. Lihat itu gambar. Lurus, garis-garis. Betul? Apa artinya? Jadi kamu adalah terang dunia, kamu hidupmu mesti jujur. Kalau tidak jujur, ayo jawab sendiri. Kalau tidak jujur, hancur. Mungkin tidak hancur mendadak, pasti hancur. Lain kali kau menuai, sakit, menderita, kena jak, ya ditipu orang. Kenapa, saudara mesti pikir, dulu aku kok tidak jujur. Jangan ngamuk ya. Jangan nanti setelah punya anak, loh kok usahaku runtuh. Wah anak ini yang bikin gara-gara. Orang Chinese kan gitu ya. Kalau punya anak terus runtuh, wah ini apa itu namanya bohoki anak ini. Ini yang bikin hancur. Bukan, dia dulu hidupnya gimana gitu loh. Kok anaknya nggak tahu apa-apa kok ya. Tapi orang China sering kan begitu ya. Setelah anak saya lahir, kok usaha saya runtuh. Nggak mau koreksi tapi nyalahkan anak bayi yang nggak tahu apa-apa. Ini keliru banget ini, suku. Nah, apa kalau sudah jujur? Pertama, kejujuran itu memberikan kesaksian baik. Bacakan Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Tuhan yang ngomong ini. Kamu lihat enggak itu Ayub? Seorang yang saleh dan jujur. Wah, ini Tuhan yang kasih kesaksian. Kalau kesaksian dari manusia, ya mungkin koncoh. Tapi kesaksian dari Tuhan yang maha tahu. Karena itu saya beri gambar ini. Ya, ada tulisan, you are the light of the world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. Kamu ini kota yang di atas gunung. Ya, yang bercahaya, mana mungkin tersembunyi. Jadi enggak ada yang namanya sembunyi-sembunyi. Ya, yang perbuatan gelap. Kalau sudah usaha gelap, timbul apa? Istri gelap. Anak gelap. Betul enggak? Teman saya masih ingat saya pernah dijemput dulu di Jakarta oleh kelompok Full Gospel. Salah satu berkata, Pak Bekti tahu enggak, saya ini berbuat hebat pura-pura dengan istri saya. Puluhan tahun istri saya enggak tahu kalau saya punya will. Wah hebat benar. Bayangin loh, puluhan tahun, enggak ngerti. Tapi setelah dia ikut kebaktian, dia berubah. Dia ceritakan, saya ini bohong sama kamu. Kenapa bisa begitu? Jujur, terang. Ini pengaruh kejujuran itu.
memberi kesaksian yang baik. Sehingga Ayub menjadi tokoh kesaksian hebat. Yang kedua tadi dikatakan, tidak ada orang menyalakan pelita ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian seperti ini. Untuk apa? Huruf putih, menerangi semua orang yang di dalam rumah. Lihat, orang jujur, kata Tuhan, Amsal 14 ayat 11, coba semua kita menyuarakan. Amsal 14 ayat 11, 2, 3. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Diberkati. Ya, bahasa Indonesia akan mekar, bahasa Inggris be blessed, diberkati. Ya, sudah kerja keras, kalau nggak ada berkat, habis, ditipu orang. Betul nggak? Makanya orang Jawa kalau punya anak, kadang-kadang dikasih nama apa? Bejo. Kok bejo ya? Di keluarga gereja, ada saudara-saudaranya yang pandai-pandai, tapi ada satu yang kurang. Tapi bejo. Cuan terus. Sing pandai ini kalah. Yang sudah dapat titel itu kalah duitnya. Kenapa? Bejo. Tapi bukan namanya tok bejo. Tapi hidupnya nelongso. Wah ya jangan. Ya, namamu bejo tapi hidupmu juga bejo. Kenapa? Diberkati. Hoki kalau orang Jawa bilang, wah dia ini hoki nih. Hoki nih. Nah, kalau rumah tanggamu ini mau diberkati, kata Tuhan ini, rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan diberkati. Diberkati itu mekar terus. Mekar itu artinya tambah lama tambah bagus. Gitu. Itu namanya mekar, flourish bahasa Inggris ya. Jadi mekar. Ya. Nah, kalau saudara jujur, Allah akan dipermuliakan. Ya, Matius 5 ayat 16 mengatakan, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Dan ini kesaksian dari seorang anak raja, yaitu Raja Salomo. Raja ini hebat, bukan main, kaya, pandai. Tapi dia ingat, ini semuanya membuat ini papaku. Dia ngakui. Nah, ya anaknya tinggal memekarkan tadi loh ya, orang jujur itu mekar. Dari Daud punya anak, Salomo, mekar. Ya. Nah ini kata-kata dari Raja Salomo dewe. Anak ini menyaksikan orang tuaku ini loh hebat. Ya. Saudara, coba bacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Wah, Salomo mengakui, aku ini bisa jadi raja, duduk di atas tahta ini, karena ada papaku, Daud. Memang Daud inilah yang bisa memuliakan Allah, luar biasa. Kenapa? Ya, ini pengakuan seorang anak. Ya, papaku ini hebat, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur. Yo, semua jemaat Tuhan harus belajar apa? Pertama, setia. 2,
benar. 3, jujur. Setia, benar, jujur. Setia, benar, jujur. Ingat, setia, benar, jujur. Kalau sudah nikah, mesti setia. Mesti benar sama suami, benar sama istri, dan jujur. Jangan nggak jujur. Bagaimana kamu berdagang? Bagaimana kamu main duit? Jujur enggak? Kenapa hidupmu di kemudian hari kok berubah, kacau? Karena tidak jujur. Jelas. Ya, karena itu mari kita bersyukur pada Tuhan. Jadi hari ini kita diberi firman Tuhan yang membangun saudara. Yo, jadilah orang Kristen yang begitu. Setia, benar, jujur. Ingat-ingat ini di kepala kita. Setia, benar, jujur. Setia, benar, jujur. Ya, mari kita mau berkata, Tuhan, Engkau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Ya Tuhan.